Shalom Bapak Ibu, senang berjumpa kembali dengan para pejabat dari Gereja Bethel Indonesia, khususnya yang berada di daerah Jakarta dan sekitarnya. Kembali hari ini kita memasuki take yang kedua mengenai neraka. Nah, sebelum kita akan memulai, seperti biasa saya akan kembali memperkenalkan narasumber kita yang masih seperti episode yang pertama. Sebelah kanan saya ada Bapak Pendeta Markus Sutarji. Shalom Mbak. Shalom. Tuhan memberkati. Kemudian berikutnya di samping saya adalah Bapak Pendeta Daniel Tan. Shalom Pak Daniel. Haleluya. Nah, di ujung kulon, maksudnya di ujung sebelah sana saya itu adalah Bapak Pendeta Bun Mintat. Shalom Pak Bun. Ujung kulon jauh. Ya. Biasanya pakai tenaga dalam, hari ini kita manual saja. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mulai juwe kedua, sesuai namanya ngeteh. Yuk kita ngeteh dulu. Ngeteh dulu. Mumpung masih hangat. Mumpung masih hangat. Enak tenang. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam episode yang pertama sempat disinggung dikit lah mengenai topik neraka ini. Yang pertama memang jarang panitia mengundang para pembicara tentang topik ini. Yang kedua, bisa jadi buku-bukunya sangat sedikit. Sebabnya bagi Bapak yang punya talenta menulis, ya dipersilakan untuk menulis, memberkati untuk seluruh anak-anak Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, memang masalah neraka ini cukup menarik. Ya, mungkin ada yang mengumpamakan neraka ini seperti di tahanan. Kalau tahanan di bumi itu penjara, katakan step by stepnya ditahan dulu di penjara kan. Walaupun namanya tahanan atau penjara, pasti masih ada kesempatan untuk bisa keluar. Nah, kalau yang satu ini, neraka ini adalah penjara abadi. Sekali masuk, kagak bisa keluar lagi. Nah, pertanyaan sekarang begini Bapak Ibu, apakah memang sekarang ini kan lagi rame juga nih masalah neraka? Katanya pintu gerbangnya sudah dibuka, memberi kesempatan kepada orang-orang yang mau masuk. Wow, ini bukan cuma mengerikan tapi menjadi sebuah tanda tanya. Bener nggak nih pintu gerbang neraka sudah dibuka? Pak Markus bagaimana kira-kira? Gitu ya. Tangan Pak Markus. Apa pernah diundang untuk menghadiri opening gitu? Opening ya. Shop opening dan grand opening. Oh, nggak pakai shop Pak. Nggak pakai shop. Langsung grand ya. Grand langsung. Ya. Reaksinya Pak Markus gimana kira-kira? Ya, kembali kepada yang statement. Oh, saya kira kembali awal, ke laptop bukan ya? Statement awal saya bahwa saya memang jarang sekali untuk membahas tentang neraka. Tetapi yang saya tahu bahwa pertama neraka itu ada, ya. Bahwa itu sudah dibuka atau belum, ya kan yang jelas bahwa kalau ketika orang udah di neraka juga nggak bisa kembali, berarti kan sekarang belum dibuka gitu, ya kan. Terus yang ketiga adalah banyak kesaksian-kesaksian ini yang justru jadi masalah yang perlu kita bahas, mungkin seperti itu. Contoh ya, kalau buat saya itu adalah bisa jadi kesaksian, bisa juga subjektivitas ya, subjektivitas. Dalam bentuk gini, saya membaca buku misalnya dulu di Lagos di Afrika Selatan itu waktu Reinhard Bonnke KKR itu. Oh, pernah ke sana ya? Saya cuma nerawang saja. Nerawang saja. Itu saya baca bukunya, maksudnya ada bukunya yang ditulis bahwa ada seorang hamba Tuhan yang ketika dia kecelakaan kemudian dinyatakan meninggal. Kesaksian di buku itu dia dibawa ke surga kemudian dibawa ke neraka. Oh, gitu. Lengkap ya. Nah, kalau saya berpikir dengan statement bahwa neraka belum dibuka, bisa jadi mungkin disuruh lihat dari jendela dulu kali ya. Udah jauh kali gitu. Emangnya disuruh dari jendela ya? Nah, ini jok Ini aja. cocok logi nih biasanya nih. Terus. Jadi saya baca di situ bahwa kisah yang dia ceritakan itu ya. Persis seperti kitab Injil Lukas. Jadi dia itu ketemu dengan, katanya di sana ada orang-orang yang di neraka itu, dia lihat, nggak tahu dia sudah masuk atau belum. Saya juga di buku itu kan nggak begitu jelas. Cuma dia niat gitu, ada temennya ya, kalau ada siapa temennya, ternyata bahwa kalau kamu juga nggak bertobat, kamu akan mengalami hal yang sama. Makanya dari buku itu diceritakan
dia harus kembali. Makanya setelah 4 hari meninggal, dia hidup kembali ya. hidup kembali. Nah, kalau yang hidup kembali, saya percaya kan memang dia hidup. Gitu. Tapi kisah yang 4 hari, diceritakan setelah 4 hari. 4 hari. Melebihi Lazarus. Belum dikubur belum ya? dikubur. Melebihi Lazarus ya. Belum dikubur karena udah diformalin ya, udah diformalin. Wih, itu kan formalin harusnya. Justru itu. Iya, secara Nah, logika itu menurut kesaksian itu, hamba Tuhan itu udah diformalin, ditaruh di Peti. rumah duka keluarga, disemayamkan di situ. Kemudian istrinya itu di buku itu diceritakan, istrinya dapat impresi bahwa dalam kitab Ibrani itu kamu akan mendapatkan orang-orangnya kembali. Makanya ketika dengar Reinhard Bonnke KKR, dibawalah ke sana. Itu dalam buku itu, dibawa ke sana. Bukan Reinhard Bonnke yang melakukan doa kebangkitan kematian dia di belakang mimbar itu kan memang udah nggak bisa masuk lagi di ruangan itu. Didoain sama pendoa-pendoa itu dan dia hidup. Nah dia cerita, dia tulis di buku itu. Nah ini buat saya satu sisi adalah kalau saksian itu kan ya saya kadang pakai ini logika. Pakai logika itu subjektivitas, tapi juga bisa jadi. Betul, sorry, saya potong. Apakah diceritakan dia meninggal ini sudah dalam Tuhan belum? Dia pendeta. Oh, pendeta. Dia pendeta. Nah, diceritakan di situ bahwa pendeta-pendeta itu hidupnya tidak ubahnya dengan dunia. Itu. Tapi dia sempat dibawa ke surga, karena sempat juga dibawa ke neraka. Oh, gitu. Diperlihatkan itu, makanya dibalik waktu didoain itu dia bangkit memang. Ya. Walaupun sudah diformalin ya. Udah diformalin. Ya, ini cerita dari kesaksian tadi itu. Benar tidaknya subjektif. Itu penilaian pribadi. Bisa juga orang kan percaya juga toh. Iya. Karena misalnya sekarang ini banyak yang selain buku itu ada siapa itu si Becker atau siapa itu ya, ada buku-buku ya. Saya memang nggak baca tuntas karena memang kurang tertarik saya, memang terus terang aja kurang tertarik. Bukan berarti nggak percaya tentang neraka. Ya, Nah setuju. seperti itu. Jadi baik, Pak Markus. Jadi gitu. kita Ya. sudah dengar uraian dari Bapak Markus. Yang pertama, neraka itu memang ada. Yang kedua, nah ini kan juga menarik. Pintu gerbang neraka itu belum dibuka. Kalau kemungkinan kesaksian tadi ini yang Pak Markus ceritakan ya, kesaksian di Afrika Selatan, bisa jadi dia itu dibawa dalam pemahaman mungkin dari tempat yang jauh diberikan indera ke-12. Kalau ke indera 6 tuh nggak nyampe. Indera 12 itu. Ya itu Pak Daniel ya, inderanya 12. Jadi dari jauh aja mungkin. Tapi kalau soal masuk ke nerakanya impossible, artinya orang udah masuk nggak bisa keluar lagi, karena kalau diibaratkan neraka itu kan penjara abadi, nggak sementara begitu. Nah ini yang dari Pak Markus. Nah kalau Pak Daniel gimana kira-kira? Ya, saya berpikir ini fenomena ya. Jadi ada banyak orang katanya kesaksian melihat neraka dan sebagainya. Tapi begini sih, kalau kita lihat kembali kepada Alkitab, ya, Gehenna itu, neraka itu, Gehenna itu hanya mulai dibuka nanti pada saat terakhir, penghakiman terakhir dan sebagainya. Dan kemudian itu prioritas pertama dan yang utama adalah iblis, setan dan kroni-kroninya, dan kemudian yang lain. Jadi neraka sampai sekarang belum dibuka tentunya. Ini menurut Alkitab. Ya. Ada kalau menurut Alkitab ada ayatnya dong. Ya, ada kemungkinan belum dibuka, nanti kalau opening akan diinformasikan. Ya, nanti kan pengadilan mau menawa gitu kan, ya, siapa tahu. Kan gitu. itu di pengadilan itu kan Pak. Nah, terus tapi mungkin ada kemungkinannya di Seoul atau Hades, tempat penampungan. Saya pikir tadi Seoul atau Pyongyang itu bukan ya. Seoul atau Hades. Itu mungkin ya. Tapi ya kalau menurut saya sih ada fenomena, ada Alkitab. Kita harus lebih pegang teguh apa kata Alkitab. Jadi kata kuncinya kita harus tetap mempercayai satu saja sumbernya, yaitu Alkitab. Nah, bagaimana Pak Bun masalah neraka ini, gerbangnya itu sudah dibuka atau baru setengah atau tunggu opening atau
Kapan nih Pak Bun kira-kira? Yang jelas saya tidak diundang ke sana. Jangan. Jawabannya to the point. Memang kalau bisa ya jangan. Balik ya. Ya, saya tidak diundang di sana, saya bukan penghuni. Tapi maksud saya Tapi yang fenomena ini tadi gimana itu Pak Bun? yang kan suka orang tulis dengan penglihatan atau mati. Ya mungkin lebih lihat kalau benar hanya mungkin visi ya, visi. Jadi kalau kita lihat di kisah yang Tuhan ceritakan tentang Lazarus orang kaya itu adalah bukan orang melihat ke sana, Tuhan yang ceritakan kisah itu kan. Jadi Lazarus kan minta supaya suruh orang itu balik lagi orang kaya itu kan. Orang kaya Lazarus balik lagi kan nggak boleh balik. Ya makanya saya bilang kalau udah masuk nggak boleh balik kan. Terus dia bilang apa? Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi gitu. Itu Alkitab. Itu kan jadi kalau dia bilang suruh pendeta itu balik ke sini lagi ya kita kan perlu bertanya kan. Itu apa kurang kesaksian kita para nabi dan ada kesaksian itu. Iya kan? Iya. Karena jelas tuh Alkitab tuh. Makanya kalau kita dengar begini ya dengar saja, jangan diterima sepenuhnya gitu. Iya kan? Karena kita kan tidak lihat ke sana juga kan. Iya nih, menarik. Kembali ke Alkitab. Menarik Bapak. Memang setiap kesaksian kita jangan langsung ditelan mentah-mentah gitu. Mateng pun kita harus kaji dulu. Ya, ini berfaedah lagi mentah kan? Mateng aja kan belum tentu menyehatkan gitu kan. Perlu dianalisa juga begitu. Nah, dan lucunya gini Pak. Ya, bentar. Kok lucu maksudnya gimana? Ya ini maksudnya gini. Di dalam kesaksian-kesaksian itu kebanyakan ya, mungkin nggak semua sih, tapi kebanyakan yang saya tangkap ya, di neraka versi kesaksian itu orang-orang itu disiksa sama iblis dan setan-setan. Nah, di dalam kesaksian-kesaksian mereka melihat neraka itu. Padahal sebenarnya harusnya kan boro-boro iblis sama setan-setan itu menyiksa orang. Mereka sendiri tersiksa di sana. Jadi ini semacam apa ya? Alkitab itu neraka itu dibuat versi humornya, seolah-olah versi humornya. Iblis nggak mungkin menyiksa orang nyolek aja enggak gitu ya. Karena iblis sedang tersiksa di situ. Iya ini kan. Oh jadi lucunya di situ ya sebetulnya. Kalau bisa bukan lucu tuh menariknya di situ sebetulnya. Lalu lagi disiksa kok bisa nyiksa orang gitu kan. Tapi mungkin gambarnya gini kali Pak Bun. Betapa tersiksanya orang tersiksa harus balasnya gitu kali Bun. Kan mungkin pemahamannya iblis kan yang menguasai kerajaan maut sebelum Tuhan merebut kunci itu kan. Betul. Oh konsep seperti itu kali ya. Jadi kan dia lupa Tuhan kan sudah bangkit ambil kunci itu gitu loh. Ya kan. Itu membuktikan keterbatasan manusia dalam menjelaskan sesuatu sebetulnya. Berkenaan dengan tadi yang banyak dalam penglihatan kan saya pernah berapa tahun lalu pernah lihat di TV di negara kita ini swasta. Tapi kesaksian orang di luar Kristen loh. Tentang dia mati kemudian dia lorong dan lihat cahaya suri itu kan sesuatu yang jangankan di kita orang yang lain kepercayaan juga ada begini. Jadi jangan sampai kita disesatkan gitu loh. Termasuk mereka juga lihat neraka dan surga juga. Malah kalau dia nggak lihat masuk, terus saya kan bilang oh nggak enak dia keluar gitu. Bedanya di situ aja. Jadi cerita begitu itu jangan gampang diterima. Gitu ya. Terima ya Alkitab saya. Memang informasi Alkitab tidak lengkap kita tentang neraka kan dan surga nggak dilengkapi. Karena memang keterbatasan kita ya. Dan memang waktunya kita belum ke sana. Tapi setidaknya kita harus ya tahu surga juga. Maksud saya bukan neraka ya. Belum waktunya ke surga bukan ke neraka nggak usah. Jadi Bapak Ibu Saudara memang topik ini menarik ya. Itu sebabnya memang harusnya sih ya pengajaran ini diinformasikan, diberitakan kepada siapa? Kepada jemaat kita dalam pengembalaan kita. Atau mungkin jika ada Bapak Ibu yang sangat tertarik ya mengenai topik ini bisa menghubungi minimal rekan kita di sini untuk bisa membahas masalah ini karena ini sangat penting sekali untuk iman dan pertumbuhan iman dari seluruh anak-anak Tuhan. Jadi ingat yang pertama neraka itu ada dan itu Alkitabiah. Yang kedua gerbang pintu neraka itu belum dibuka. Jadi kalau ada kesaksian yang dibawa ke neraka, ya dengerin aja. Kalau istri tadi Pak Bun bilang, ya dengerin sih boleh, mempercaya jangan juga lah, nggak usah mentah-mentah lah gitu, mateng aja menurut sehat. Pikir ya. Merasa dipikir kayak gitu kan, nggak usah lah gitu. Nah menariknya ini, nah sebelum kita lanjut, kita mau ngeteh dulu. Yuk kita ngeteh lagi.
Kalau boleh saya tanya mungkin bapak-bapak tertarik nggak sebetulnya untuk sekali-sekali survei ke neraka gitu kira-kira? Saya nggak tertarik. Oh, nggak tertarik. Jangan. Jangannya apa? Jangan nolak. Enggak. Nanti tiketnya disediain gitu nggak ya? Enggak. Ada sponsornya loh. Pak Mun tuh sponsornya tuh katanya tuh. Ada sponsornya. Nah, Bapak Ibu, karena kita kan ada di wadah Sinode Gereja Betel Indonesia, setidaknya kan kita kan juga harus memahami pengajaran-pengajaran dasar dari doktrin-doktrin yang sudah diinformasikan oleh para teolog kita untuk kita kita terima dulu ya, entah lewat kita baca bukunya, mendapatkan pencerahan dalam seminar pelatihan. Nanti kita juga harus menginformasikan kepada siapa? Kepada jemaat yang kita gembalakan supaya juga mereka memahami hal ini. Nah, itu sebabnya masalah pengajaran dasar dari GB tentang neraka ini itu juga harus tahu juga setidaknya gitu, walaupun mungkin nanti Bapak Ibu juga harus lebih banyak baca buku-buku tentang pengajaran dasar ini, terutama dengan topik-topik yang sudah diinformasikan. Nah, hari ini kan bisa tentang topik neraka gitu. Nah, kita akan dengarkan dulu nih hari ini gimana Pak Markus tentang pengajaran dari GBI, pengajaran dasar tentang neraka ini. Mungkin bisa disampaikan gimana kira-kira. Ya, sejauh ini mungkin karena saya Pak, maaf jangan sejauh Pak, sedekat ini. Sedekat Nggak ini. usah jauh-jauh lah. Sedekat ini. Itu. Apa namanya pandangan GBI tentang ya, pengajaran dasar GBI tentang GBI topik tentang neraka ya. Iya. Kembali lagi saya memang kalau yang untuk itu saya jarang baca-baca. Jujur aja saya. Jangan-jangan gitu. Jangan-jangan nggak Pak Markus gitu Ya. kan. Ini jangan dibaca juga. Jujur ya. Iya, Karena, iya. ya, Tapi padahal menarik ya. menarik padahal. Oh, Cuman iya. Tapi ini harus nanti intinya begini intinya. Gimana? Ya neraka udah ada lah, udah. Kita nggak usah. Neraka udah ada, surga udah ada. Tapi kan udah, nggak diinformasikan cuma nggak tahu dong. Nggak usah otak-atik lagi lah, itu udah biarin aja. gitu Jangan ya. ke sono, Jangan jangan gitu. Jangan di-renov maksudnya. Ya, gitu. Enggak, Intinya khawatir gitu. nanti malah jadi tertarik gitu rupanya ya. Ya enggak juga, jangan dong. Ya enggak, tapi secara Setidaknya. knowledge apa Ya. untuk jemaatannya apa memang perlu kita infokan. Betul. Ya kan? Kayak tadi misalnya yang Nyerempet-nyerempet lah. yang kayak tadi misalnya ada cerita-cerita, ada yang pernah mati kemudian bangkit ketemu dulu di neraka begini Ketemu kan itu bisa siapa-siapa. diinfokan, itu penting Iya. karena kita perlu meluruskan misalnya ajaran yang sesuai dengan Alkitab. Tapi kalau misalnya secara khusus serius neraka kayak apa segala macam, udah aku nggak pusing. Mohon maaf ya. Jadi memang begitu. Tapi sebetulnya gini, ini juga sebetulnya masukan bagi kita bahwa kita rupanya juga perlu masih banyak belajar. Ya. Gitu kan, semakin banyak belajar kita semakin dilengkapi. Jadi puji Tuhan, nggak apa-apa Pak Markus, kita sama saya juga jarang sebetulnya. Hanya ada jujur juga. Iya, saya juga, tapi ada juga beberapa buku yang misalnya contoh kayak Penjara Abadi, nah itu saya pernah baca juga kan, terus ada beberapa, nggak banyak juga gitu. Memang dibilang menarik nggak juga, dibilang enggak ya harus juga. Jadi ya mau nggak mau baca juga, tapi memang nggak banyak. Setidaknya ya paham. Dan saya pernah juga bawakan topik ini di tempat saya, tapi memang ya sekali lagi memang nggak sering gitu ya. Nah, Pak Daniel gimana Pak Daniel? Ya. Yang saya tahu ya Dari pengajaran dasar GBI mempercayai bahwa sebelum jadi ada satu tempat namanya Hades atau Seoul ya, ini sudah mirip-mirip neraka ya, tapi belum neraka. Oh ini Ya, KW-nya mungkin. Ya, buat orang-orang fasik ya, buat orang-orang yang menolak Yesus. Tapi kemudian neraka itu nanti, ya, Gehenna itu nanti setelah sebuah pengadilan. Ya. Dan kemudian neraka itu sesuatu yang sungguh sangat real, sungguh sangat nyata, karena Yesus sendiri yang ngomong, Yesus memberi gambaran yang jelas, memberi warna yang jelas tentang itu. Dan kemudian bahkan sampai Yesus sendiri ngomong, ya, jika tanganmu ya, membawa, pakai bahasa saya, membawamu dalam dosa, potong supaya nggak masuk neraka. Saking ngerinya. Yang masuk neraka tangannya aja. Ya enggak, maksudnya Lo yang lain. Yesus memberi perumpamaan-perumpamaan simbol-simbol. Oh. Kakimu ya membawa pada kejahatan, Melangkah ya, potong. kejahatan. Matamu bahkan katanya cukil. Ini simbol ya, simbol. Simbol itu kan menggambarkan sesuatu yang realnya itu jauh lebih besar lagi. Ya. Neraka itu adalah sesuatu ya sesuatu
di mana ada lautan api yang menyala-nyala, dan di situ seseorang terpisah dari kasih Tuhan, terpisah dari kasih Bapa, kasih Tuhan. Tapi Tuhan itu kan maha hadir, ya. Tuhan maha hadir, tapi orang itu terpisah dari kasih Tuhan. Ya. Ada kesepian yang sangat berat karena terpisah dari kasih Tuhan. Tapi di satu sisi Tuhan itu maha hadir. Allah hadir di situ dalam bentuk amarahnya, dalam bentuk murkanya, ya. Dan yang paling mengerikan dari neraka adalah murka Allah itu selama-lamanya. Jadi jangan coba-coba, jangan coba-coba. Paling mengerikan berarti ada nggak mengerikan dong ya? Kalau menurut saya itu mengerikan semua Iya. sebenarnya. Jadi penderitaan itu ada stratanya dong. penderitaan itu selama-lamanya, gitu Pak. Enggak, tadi kalian yang paling mengerikan berarti ada yang nggak mengerikan juga. Iya, iya. Maksudnya kalau bagi saya sebenarnya semuanya mengerikan gitu ya. Oke, nah Ya, mengerikan. gitu ya. Terima kasih. Nah, Pak Bun sebetulnya kan masalah Sheol Gehenna itu kan dalam perjanjian lama ya. Kalau perjanjian baru kan kita juga dengar ketika masalah Lazarus dengan orang kaya ini kan teman-teman. Kemudian masalah juga dengan terutama ketika Yesus kayu salib ya, dengan salah seorang penjahat mengatakan hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku gitu. Nah konteks-konteks seperti ini yang sebetulnya ada banyak, saya pikir nggak cuma jemaat ya Pak Bun ya, mungkin ada kita juga hamba betul yang masih keterbatasan ini gimana ya, apakah memang orang yang meninggal sekarang ini langsung ke surga atau langsung ke neraka, atau bagaimana jawaban yang kita perlu informasi, karena selama ini gitu ya, ya kita jujur lagi, kita harus jujur juga gitu. Kalau saya dalam pengembalaan setiap ada jemaat yang meninggal atau pelayanan ya, saya kan selalu tahu wah hari ini rohnya sudah di surga gitu kan, seperti itu. Nah, gimana pembahasan ini yang saya pikir sangat menarik dan ini membekali seluruh gembala, terutama ketika pelayanan pemakaman di TPU. Saya berpikir hampir banyak gitu. Kalau saya selalu bilang gitu. Hari ini juga rohnya dalam pemahaman saya tahu secara kasat mata aja kualitas dia memang kesetiaannya gini-gini gitu. Gimana Pak Bun kira-kira? Ya. Jadi kalau pelayan atau jemaat yang hanya membaca kisah Lazarus dan orang kaya itu, ya lalu tidak memahami konteksnya ya tentang setelah kebangkitan Kristus, dan memahaminya hanya sebagai setengah-setengah, ya akhirnya kan sepertinya tidak langsung ke surga gitu. Setelah panggung Abraham kan sudah nggak ada, ya kan Tuhan Yesus naik bawa tahunan, ya, tahunan dibawa, tahunan mah ini tahunan orang-orang benar ini, konteks itu gitu. Jadi kalau orang meninggal ya sekarang dia tidak dalam Tuhan, berarti dia kan di alam maut. Alam maut yang disebut dengan Sheol itu kan bahasa Ibrani. Ya. Yunani kan ya Hades. Sama aja istilahnya itu. Gitu. Nah, itu yang sudah diinformasikan oleh hambanya Pak Bun. Jadi kita juga harus memahami dengan sungguh-sungguh hal ini. Itu sebabnya memang bagaimanapun siapapun kita, bahwa di atas langit ada langit, artinya kita harus terus banyak belajar memperlengkapi sebagai hamba Tuhan dengan doktrin-doktrin yang memang doktrin-doktrin yang biasanya jemaat awam kan juga kurang memahami. Nah, kita harus memberikan penjelasan dengan jernih, dan pasti dasar kita tuh yang satu, cuma Alkitab aja. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, nah hari kita akan melihat bagaimana sebetulnya sikap teologis dari Gereja Betel Indonesia mengenai pengajaran neraka ini. Nah, ini kan sebagai ya salah satu pejabat dari Gereja Betel Indonesia, kita harus paham hal ini. Bagaimanapun ya cara berpikir kita dan sebagainya, ya pengembangan itu sih boleh saja, tapi karena dalam wadah sinode Gereja Betel Indonesia, maka sikap teologis ini harus dipahami dan harus kita juga praktekkan di luar begitu. Nah, gimana kira-kira sikap teologis dari Gereja Betel Indonesia mengenai topik neraka ini? Saya akan kembali ke Pak Bu. Jadi sekarang saya rolling. Karena itu kan harus TikTok rolling begitu. Gimana tadi pertanyaan gimana? Terakhir. Jadi bagaimana sih sikap teologis dari Gereja Betel Indonesia mengenai neraka ini, Pak? Ya, yang jelas adalah GBI mengakui sebagaimana yang Alkitab ajarkan tentang realitas neraka itu gitu. Dan itu jadi satu bagian dari pengakuan iman GBI terakhir. Betul. Jadi itu di GBI sudah jelas gitu. Jadi jangan terombang-ambing dengan isu-isu apapun di luar gitu. Sebab kalau saya boleh mengatakan,
pendapat siapapun itu tidak bisa meniadakan fakta apa yang kita katakan. Ya, setuju saya. Ya, you mau setuju tidak bisa meniadakan adanya fakta, adanya surga dan neraka. Gitu. You boleh ngajak seluruh dunia mengatakan nggak setuju atau tidak percaya tidak ada neraka. You nggak bisa menghilangkan eksistensi neraka itu gitu. Karena yang bikin yang punya wewenang kan Tuhan gitu. Karena dia punya ya. Iya, itu lah. Manusia sekalipun ramai-ramai seluruh dunia kan protes Demo. demo gitu kan, itu nggak bisa mengubah fakta itu, nggak bisa kebenaran itu. Nah, Jadi inilah- GBI jelas ya, GBI jelas aja nggak usah ragu. Nah, jadi sudah sangat jelas, amat jelas, cukup jelas mengenai topik ini bahwa bagaimanapun sebagai pejabat dari Gereja Indonesia, kita harus percaya bahwa neraka itu ada. Dan memang ini bagian dari pengakuan iman GBI. Tapi dasar Alkitabiah kan Alkitab kita, jangan lupa. Kemudian yang kedua, mari Bapak Ibu next ke depannya kita ajarkan tentang pengajaran ini kepada jemaat kita. Kalau kita belum cukup lengkap, mari kita belajar untuk memperlengkapi diri, membaca buku-buku, mungkin saya dengan hamba Tuhan yang punya pemahaman tentang ini, sehingga kita diperlengkapi, kita bisa memberikan pengajaran yang sehat. Demikian topik kita, bincang-bincang kita pada hari ini. Saya percaya Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan. Nah, sebelum kita tutup, pertama terima kasih Pak Markus, Ya. Pak Daniel, Pak Bun, Tuhan memberkati. Kita Ngeteh dulu. ngeteh dulu, yuk. Haleluya.